Jadi kita akan membahas mengenai keputusan dari The Fed pada FOMC meeting terakhir di tahun ini yang diumumkan hasilnya tadi malam. Next slide. Jadi sesuai ekspektasi ya bahwa The Fed di FOMC meeting tadi malam mempertahankan range suku bunga target acuannya Fed Funds Rate di level 5,25% sampai dengan 5%. Namun memang yang menarik perhatian market itu adalah bahwa The Fed tadi malam memberi sinyal cukup dovish ya bahwa mereka membuka peluang atau memperkirakan akan adanya penurunan suku bunga acuan di tahun 2024 yang tadinya diperkirakan hanya 2 kali menjadi 3 kali, ya 75 basis point ke range 4,5 sampai 4,75%. Dan hal ini dipengaruhi oleh ekspektasi penurunan inflasi yang lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Jadi The Fed pada dot plot di uh, FOMC atau Summary of Economic Projection itu menurunkan forecast of core PCE inflation di tahun 2023 dan 2024 ya seperti yang terlihat di chart sebelah di tengah bawah. Core PCE inflation di Amerika diperkirakan 3,2% ya lebih rendah dibandingkan dengan apa yang diproyeksikan sebelumnya di bulan September yaitu di 3,7%. Sementara itu untuk tahun 2024 juga slightly direvisi ke bawah dari sebelumnya 2,6% menjadi 2,4%. Dan hal ini direspons cukup positif ya, di mana market berdasarkan indikator dari CME FedWatch Tools itu memperkirakan ya atau probabilitas untuk dimulainya rate cuts di tahun 2024 itu di bulan Maret itu mengalami kenaikan yang tadinya ya sebelum adanya statement dari Jerome Powell tadi malam probabilitasnya hanya sekitar sedikit di bawah 40%. Sementara setelah adanya statement office tersebut, ekspektasi market atau probabilitas untuk cut di bulan Maret itu meningkat signifikan menjadi 66%. Dan ini juga direspon sangat positif. Jadi hal ini dipengaruhi oleh tren inflasi di Amerika Serikat ya, baik dari CPI maupun dari core PCE inflation yang menunjukkan tren penurunan ke arah target di 2%. Next. Ya, jadi hal ini memang didasarkan ya, meskipun di hari Jumat lalu rilis data non-farm payroll lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperkirakan. Namun memang kalau kita lihat cenderung terjadi fluktuasi dan ada pengaruh dari faktor musiman ya. Biasanya memang di bulan November dan di bulan Desember terjadi kenaikan non-farm payroll. Sementara dari tingkat pengangguran juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan di 3,7%. Dan hal ini cukup merupakan perkembangan yang cukup positif ya, di mana The Fed cukup optimis bahwa inflasi itu akan terus mengalami penurunan. Di sisi lain, kondisi ekonomi di Amerika Serikat yang terlihat dari kondisi ketenaga kerjaan bulanannya itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Amerika itu cukup kuat dan sepertinya itu akan terhindar dari resesi yang selama ini dikhawatirkan sebelumnya. Jadi inflasi terus melambat tanpa harus menyebabkan terjadinya resesi di perekonomian Amerika. Dan terlihat bahwa US Treasury Yield itu turun ya pada perdagangan kemarin. Dan juga next mungkin disertai dengan pergerakan positif di pasar saham di mana Dow Jones itu mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dan untuk pertama kalinya berada di atau ditutup di atas level 37.000 dan sepanjang tahun 2023 ini Dow Jones itu sudah mengalami penguatan hampir 12%, sementara untuk S&P 500 itu menguat lebih signifikan lagi sepanjang tahun 2023 ini, yaitu di di level 22,6% secara year to date. Next.
Dan dengan adanya penurunan signifikan dari yield treasury yield, dari treasury US treasury yield, dari yield imbal hasilnya itu menyebabkan adanya peningkatan dari selisih dengan imbal hasil di Indonesia. Dan ini juga mendorong arus modal asing masuk, dan kinerja di bulan November dan Desember itu cenderung sangat positif ya, dengan adanya ekspektasi bahwa The Fed itu akan melakukan penurunan suku bunga secara cukup agresif di tahun 2024. Next. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa mungkin memang kalau di pasar saham masih terjadi net outflow, tapi kalau di pasar obligasi negara itu inflow-nya juga sudah cukup signifikan ya, sepanjang bulan November dan di bulan Desember ini secara akumulasi itu di sekitar hampir 30 triliun atau di ekuivalen dengan 1,9 billion US dollar. Dan hal ini juga cenderung mendorong penguatan rupiah selama ini, meskipun dalam beberapa hari terakhir itu mengalami pelemahan. Namun untuk hari ini sendiri kita cukup optimis ya, bahwa rupiah dapat menguat dan juga disertai dengan penurunan imbal hasil dari surat berharga negara, baik yang tenor 10 tahun maupun yang tenor 2 tahun. Next. Ya, jadi di tengah arus modal asing masuk yang cukup besar ya, dan juga perkembangan di bulan Oktober dan kita ekspektasikan di bulan November masih akan tetap ada net surplus atau uh, external balance, neraca perdagangan kita akan mengalami surplus cukup tinggi, masih di atas 3 billion US dollar di bulan November, sehingga secara akumulasi kemungkinan di kuartal 4 2023 itu neraca transaksi berjalan kita akan mengalami mencatatkan level yang cukup stabil, cukup manageable, dan ini juga akan mendukung neraca pembayaran yang juga masih tetap manageable. Kalaupun defisit mungkin tidak akan terlalu signifikan, sehingga secara umum kondisi external balance kita masih cukup sehat. Next. Dan di sisi lain, di bulan November juga ada kenaikan dari cadangan devisa kita ya, cukup besar, sekitar 5 billion US dollar kenaikannya menjadi 138,1. Dan level cadangan devisa ini kalau kita perhatikan memang masih cukup, masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilnya nilai tukar rupiah sampai dengan akhir tahun dan mungkin di sepanjang semester 1 2024 nanti. Next. Dan kalau kita lihat impact-nya terhadap kebijakan dari Bank Indonesia, dari minggu depan Bank Indonesia akan melakukan rapat Dewan Gubernur yang terakhir kalinya di tahun 2023 ini. Jadi memang arah dari kebijakan moneter itu akan difokuskan kepada target-target dari Bank Indonesia sendiri, baik dari inflasi maupun dari GDP growth. Jadi tahun depan inflasi targetnya itu akan diturunkan dari saat ini 3 plus minus 1% menjadi 2,5 plus minus 1%. Dan salah satu atau faktor yang paling diperhatikan dalam jangka pendek dan jangka menengah memang dari ketidakpastian global dan juga volatilitas nilai tukar rupiah. Dan dengan asumsi bahwa sampai dengan akhir tahun ini kita perkirakan rupiah masih akan tetap stabil di kisaran 15.500 sampai dengan 15.600. Mungkin Bank Indonesia sementara ini akan menahan suku bunga di level 6%, dan kemungkinan masih akan tetap bertahan dalam beberapa bulan ke depan ya, menunggu kepastian dari global, kepastian dari The Fed, dan juga melihat perkembangan dari keseimbangan eksternal yang tercermin dari neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan, dan juga neraca perdagangan. Dan kalau kita perhatikan mungkin Bank Indonesia baru akan memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga di semester 2 2024. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Safira. Terima kasih, selamat pagi.